fayajibu fiha isti'abul asnafi. Fayajibu maka wajib fiha di dalam shadaqatil fitri apa isti'abul asnafi, meratakan beberapa asnaf yang ada. Tapi yang wajib menurut para ulama, yang wajib itu adalah kalau amil. Kalau bukan amil maka tidak wajib isti'ab. Makanya orang itu boleh, umpamanya Ustaz Jajang menyerahkan zakatnya langsung kepada tetangganya, langsung boleh. Nah, tetangga sebelahnya ngasihnya juga ke situ juga boleh, tetangga depannya ngasih ke situ juga boleh, karena bukan amil. Tapi kalau amil wajib meratakan kepada seluruh asnaf. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa ikhrajud daqiqi, mengeluarkan tepung, wasawiki dan sawik sagun. Jadi mestinya harus beras tadi. Wajibu, dan wajib ala rajuli atas orang laki-laki al muslimi apa fitratu zaujatihi, memberikan membayari fitrah istrinya. Jadi suami wajib membayari zakat fitrah istrinya. Wa mamalikihi, dan orang yang dimiliki, maksudnya itu budak kalau dulu, budak-budaknya. Wa auladihi, dan anak-anaknya. Ini kalau anaknya belum balik. Kalau anaknya sudah balik harus dimintai izin. Tidak boleh memorot dibayari, tidak boleh. Umpamanya ini yang anaknya sudah balik ya, kayak Salamun mamanya, anaknya kan udah beberapa yang sudah balik mamanya. Yang pertama tiba-tiba kayak Salamun bayari tanpa bilang-bilang, tidak boleh, tidak sah. Harus bilang dulu, dibilangi, nah nanti besok saya bayari zakatnya, nah gitu. Kalau tidak bilang-bilang, anak sudah balik, tidak boleh. Termasuk ini, termasuk orang memasukkan nama untuk dikurbani. Itu juga harus, kalau anak itu, orang itu sudah balik, harus dimintai izin dulu. Umpamanya Ustaz Jajang ini kurban sapi satu. Nah berarti untuk 7 orang, ini siapa yang dimasukkan? Pak Salamun dimasukkan, Ustaz Marjaya dimasukkan, Mas Ferry dimasukkan. Oh tidak izin, tidak bisa, harus minta izin dulu. Tidak bisa tiba-tiba dimasukkan ya. Umpamanya punya anak yang sudah banyak, harus diminta izin dulu dimasukkan. Wa kulli qaribin, dan setiap kerabat, wa yang ada pun qarib itu fi nafaqatihi, di dalam nafkahnya rajul, termasuk kerabat yang ikut. Umpamanya Ustaz Jajang ada adiknya yang ikut di situ, termasuk yang dibiayai umpamanya, maka harus dibayari zakat fitrahnya juga. Dibayari zakat fitrahnya juga, kalau memang ditanggung juga. Ini mengenai siapa kuman pada orang tajibu yang wajib alaihi atas rajul apa nafaqatuhu, nafkahnya man, nyatanya minal abai, dari beberapa bapak, wal ummahati, beberapa ibu, wal auladi, beberapa anak. Termasuk umpamanya panjenengan ada orang tuanya yang ikut, bapaknya yang sudah sepuh ikut di situ, mamanya yang sudah sepuh ikut di situ, maka dibayari zakatnya, termasuk anak-anaknya tadi itu. Waqala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, adu, tunaikanlah shadaqatal fitri, sedekah fitrah, aman dari orang
tamununa yang memberikan nafkah siapa, atau yang menanggung siapa kamu padaman. Watajibu dan wajib apa sedaqatul abdi, zakatnya budak al-mustaroki yang dimiliki bareng, ala syarika ini atas dua sekutu. Umpamanya ada orang patungan beli budak, berarti ya, kalau dulu kan memang budak itu manusia yang bisa diperjualbelikan, bisa dimiliki. Jadi ya tanggung jawab bersama. Wala tajibu dan tidak wajib apa sedaqatul abdi, fitrahnya budak al-kafir yang kafir. Wa in tabarro'at, walaupun bikin berbuat karena Allah siapa az-zaujatu istri, bil ikhraji gini salah. Wa innya bukan in ghoyah, in syarat. Wa in tabarro'at dan jika berbuat karena Allah siapa az-zaujatu istri, bil ikhraji dengan mengeluarkan an-nafsiyah dari dirinya zaujah, ajza'aha maka mencukupi apa ikhrajha kepada zaujah. Seandainya istrinya nunggu suaminya nggak pulang-pulang, ini kapan zakatnya bu? Nggak pulang-pulang, namanya istrinya punya inisiatif, dah bayar zakat sendiri aja, boleh, ya apa-apa. Wali zauji dan itu bagi istri, bagi suami, al-ikhraju ada pun mengeluarkan anha dari zaujah, duna ilmiha tanpa izinnya zaujah. Kalau istri tidak perlu izin, karena memang itu kewajibannya. Kayak anak yang belum balik itu tidak perlu izin, ya tidak perlu izin dibayari zakat. Jadi kalau bayar zakat anak istri tidak perlu izin. Maaf, besok tak bayarin zakat, tidak perlu begitu. Karena apa? Itu istrinya bertanggung jawab dia. Atau anak yang belum balik itu sama, tidak perlu izin. Tapi kalau anak sudah balik maka wajib izin. Nah, gitu. Wa in fadula, walaupun sisa anhu dari kuti rajulin apama perkara. Wa in fadula dan jika sisa anhu dari kuti rajulin apama perkara yu'addi yang menunaikan siapa rajul padama an ba'din dari sebagiannya man tamunu tadi, orang yang ditanggung tadi itu ada maka menunaikan siapa man an ba'din dari sebagian yang lain. Jadi kalau masih sisa ya digunakan. Umpamanya cukupnya hanya untuk istri sama anak saja, adik-adiknya tidak mampu untuk bayari ya nanti kalau sisa ya baru dibayari, kalau tidak sisa ya enggak. Barang zakat itu gini kok, kalau umpamanya sisanya setengah kilo ya zakatnya setengah itu. Umpamanya untuk orang itu untuk makan rutin tiap hari, maunya dia punya beras 10 kilo atau punya beras itu 7 kilo. Nah kemudian kalau dipakai bayar zakat dia sama istrinya itu udah berapa itu? Udah hampir 5 kilo ya, 5 kilo katakan, 5 kilo lebih. Tinggal sisa itu untuk makan. Kalau itu umpamanya untuk makan juga setelah makan masih sisanya tinggal 2 kilo ya zakatnya 2 kilo itu. Zakat 2 kilo itu. Berarti zakat untuk dirinya, istrinya yang enggak cukup. Nanti kalau lebih, mamanya ada sisanya masih ada 5 kilo ya dipakai dirinya, kemudian istrinya kurangnya itu kurang dari memenuhi dari itu. Wa'au lahum adapun paling utamanya mereka bitakdimi dengan didahulukan itu man orang kanat yang ada apa nafaqatuhu, nafkahnya man itu akada lebih dikukuhkan. Waqad qaddama dan sungguh telah mendahulukan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafaqatal waladi pada nafkahnya anak
ala nafaqati zaujati, atas nafkahnya istri, mengalahkan nafkahnya istri. Wa nafaqataha, dan nafkahnya istri ala nafaqatil khadimi, atas mengalahkan atas nafkahnya pelayan. Jadi anak lebih diutamakan daripada istri, istri lebih utamakan daripada pembantu. Fahadi, maka adapun ini hukum tadi, apa namanya, ba'aulahum bitakdim man kanat nafaqatum akada, itu ahkamun, beberapa hukum fiqhiyatun yang bersifat fiqh. La budda, yang tidak bisa tidak, lil ghani, bagi orang yang mampu, apa min ma'rifatiha, dari mengetahui ahkam. Waqat ta'arrada, dan sungguh baru terjadi lahu bagi ghani apa waqa'i'u, beberapa kejadian waqi'ah nadiratun, yang jarang, kharijatun, yang keluar, anhada, dari ini. Jadi ya jarang ada masalah-masalah apa namanya. Gini, orang itu membayar zakat kepada anak itu boleh kalau anaknya sudah mandiri tapi miskin. Jadi umpamanya anak itu sudah nikah, udah ya kerja, tapi kok miskin, orang tua itu boleh membayar zakat kepada anak itu karena statusnya miskinnya itu. Atau anak bayar zakat kepada orang tua tapi orang tuanya juga miskin, orang tuanya sebenarnya masih kuat, masih kerja, makanya orang tuanya kerja tapi miskin, anaknya mampu, maka anak boleh membayar zakat kepada orang tua. Nah, yang tidak boleh itu kalau orang tuanya memang sudah tidak bisa kerja, orang tuanya sudah jimpe, ya sudah apa namanya, lumpuh, bahwa sudah tidak mampu, udah tidak kerja, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu tidak boleh diberi zakat. Karena apa? Karena orang yang seperti itu nafkahnya harus ditanggung. Ya. Sama dengan anak yang tidak bisa kerja, maka nafkahnya ditanggung, tidak boleh dibayar zakat kepada anak. Kalau anak itu mamanya tidak mampu kerja, bukan karena dia tidak mau kerja. Kalau tidak mau kerja, beda lagi urusannya. Jadi ini tidak kerja, tidak kerja karena dia tidak mampu, maka boleh membayar zakat kepada anak tadi yang mamanya tidak punya kemampuan secara fisik, tidak mampu bekerja. Nah, boleh. Waqa'i'u, beberapa masalah nadiratun, yang apa jarang, kharijatun, yang keluar. Dan membayar zakat gini, membayar zakat kepada saudara yang miskin itu lebih baik daripada membayar zakat kepada orang lain yang sama miskin. Umpamanya ada orang punya saudara-saudara, orang itu kan dalam keluarga itu kan dia macam-macam, nasabnya sama, nasibnya kan bisa beda ya. Nasabnya sama, nasibnya beda. Nah, delalah punya kakak atau punya adik yang secara ekonomi kurang mampu umpamanya. Nah, maka membayar zakat kepada saudaranya tadi itu, yang tapi yang tidak ditanggung loh ya, yang tiap harinya tidak ditanggung. Ini lebih baik karena dua hal. Pertama, menunaikan zakat. Yang kedua adalah menyambung silaturahim. Ya, jadi justru lebih baik membayar zakat kepada saudara yang miskin yang tidak kita tanggung kesehariannya. Ya, itu lebih baik daripada bayar kepada orang lain. Ya paling tidak dibagilah, sebagian untuk orang lain, sebagian untuk saudaranya yang miskin tadi. Kalau tidak, saudaranya itu mikir saudaranya ini pada orang lain kasihkan, kita yang saudara enggak.
Falahu maka itu bagi ghani ayat takila, sekiranya percaya tawakal siapa ghani fiha di dalam maqai alal istiftai, atas minta fatwa inda nuzulil waqi'ati, ketika terjadinya peristiwa ba'da ihatatihi, setelah meliputinya ghani bihadzal miqdari, dengan ketentuan ini. Nah, itu adalah zakat. Jadi zakat fitrah itu, yang zakat itu bukan orang kaya. Hampir semua orang wajib zakat yang ketika lebaran punya kelebihan makanan. Jadi bukan orang kaya. Jadi umpamanya orang itu ketika Ramadan itu nerima sudah banyak, nerima zakat itu, nerima zakat dari A, B, C, D, E, F, G, namanya nerima. Jadi ketika Idul Fitri mulai malam takbiran itu dia punya kelebihan untuk kebutuhan dalam sehari semalam. Orang itu wajib zakat, walaupun dia juga berhak menerima zakat. Jadi kalau orang itu wajib zakat fitrah, tapi juga berhak menerima zakat fitrah. Beda kalau zakat mal. Kalau zakat mal itu adalah orang kaya. Jadi orang kaya itu hanya boleh menerima atas nama amil atau atas nama sabilillah. Ya, atas nama sabilillah. Nah, tapi sabilillah yang tidak mukhtalafun fih itu ya sabilillah yang perang. Kalau yang tidak perang ini memang ya terjadi perdebatan masih sampai sekarang ini. Tetapi memang ya nyatanya basnas, lazisnu, dompet du'afa, rumah zakat dan seterusnya itu ya pakai sabilillah itu dalam terminologi yang dipilih oleh Imam Qofal itu. Jadi sabilillah ay sabilil khair itu. Nah. Kalau ada orang pendapat yang keren namanya, saya tidak setuju, ya silahkan saja orang pendapat. Ya. kan ya orang itu milih ya, pendapat itu kan yang milih ya. Ada yang pendapat yang keras, ada pendapat yang lunak gitu kan. Kan kita ini posisinya posisi milih, bukan posisi berijtihad. Kita ini posisinya posisi memilih pendapat. Jadi Jadi kan orang yang ada kelebihan, lalu dia menyampaikannya kepada rekannya yang sama-sama miskin. Terus dia ini biar nggak ada, yaudah gue juga malu sama-sama miskin. Boleh saja. Bukan dia lihat rumah, dia bayar yang lain. Boleh saja. Jadi, nah ini kalau miskin semua bisa muter itu. Kayak rantai makanan gitu mas. Dalam pelajaran dulu itu. Kalau memberikan zakat kepada mantan istri itu tidak mampu, tapi memang dibiayai sama anak, boleh nggak? Kalau sudah ada yang biayai nggak boleh. Belum ada yang biayai, nggak ada biayai. Kalau tidak ada yang biayai boleh. Jadi kalau intinya orang miskin boleh. Orang miskin yang tidak ditanggung oleh orang. Tapi ini mantan Gus, mantan. Tidak ada urusan mantan atau tidak ini. Kok mantan barang. Nah jadi makanya kalau orang bayar zakat kepada anak yatim itu tidak boleh. Kenapa? Anak yatim itu bukan asnaf, karena dia masih ditanggung oleh orang. Ya, yang dikasih itu orang tuanya yang nanggung itu. Kalau dia memang orang tidak mampu, maka dikasih zakat. Jadi makanya yatim itu bukan termasuk sinfun minal asnaf al-thamaniyah.
karena dia masih ditanggung oleh orang. Yang diberi adalah yang nanggung tadi. Jadi kalau praktek hari ini kan di yayasan yatim itu hampir ada yang SMA ya, ada SMP saja sudah bukan yatim. Makanya mestinya istilahnya bukan yatim saja, yatim dan du'afa. Jadi harus ada yatim dan du'afa. Karena nanti salah kalau akadnya itu minta, saya namanya minta sumbangan ke Pak Jajang, minta sumbangan untuk lebaran yatim, ya istilahnya lebaran yatim ya, yang itu Muharraman itu, Muharram. Nah, tapi yang diberi ternyata anak SMP, anak SMA, tidak boleh, karena yatim itu kalau sebelum balik. Kalau sudah balik namanya bukan yatim, namanya apa? Du'afa. Jadi minta sumbangannya ditulisi untuk yatim dan du'afa. Berarti nanti untuk yang SMP boleh, untuk yang SMA juga boleh. Ini penting ini untuk apa namanya? Untuk para panitia yatim itu. Ya, kadang-kadang kan santunan itu. Nah, jadi kalau mintanya atas nama yatim diberikan pada bukan yatim, namanya ya menyalahi permintaan, menyalahi akad ya. Kalau yang yayasan yatim ya, jadi kan yatim ditanggung oleh orang yang ngurus. Nah, orang yang ngurus ini kan berarti harus masuk asnaf dulu, miskin atau fakir. Nah, sementara di ini yayasan, gimana cara mengidentifikasi bahwa pemilik yayasan ini fakir atau miskin? Ya gini, kan orang mengelola yayasan itu kan biasanya memang menunggu bukan menunggu, meminta kepada lembaga-lembaga untuk, jadi atas nama lembaga dia ini minta sumbangan ke departemen sosial atau kemana, padahal dia ini enggak mampu ya. Kalau dia mampu maka dia ya mencukupi kebutuhannya sendiri itu. Kalau dia tidak mampu ya berarti dia boleh minta atas nama untuk mencukupi itu. Jadi yang dia hitung itu sama dengan keluarga, dia nyukupi seluruh anak yatim yang dia tanggung itu, ya, yang dia tanggung. Sebenarnya ini kan persoalannya undang-undang yayasan itu. Sebetulnya yang boleh membentuk orang yang kaya. Oh gitu. Iya, karena orang miskin itu nggak mungkin bikin yayasan buat hidup. Nah persoalannya kadang-kadang orang jadikan yayasan untuk cari duit. Nunut masalahnya. Iya, sebetulnya kalau teori yayasannya benar, nggak ada yayasan yatim yang miskin yang minta-minta. Karena dia bikin yayasan yatim, duitnya lebih buat anak yatim. Bukannya dia minta-minta, bukan. Nah itu masalahnya yang bikin kadang-kadang notarisnya juga ngecek undang-undang itu, undang-undang yayasan. Coba dibaca, nggak bisa orang miskin bikin yayasan. Orang kaya. Jadi malah kadang-kadang mestinya hitungnya itu begini ya, misalnya ada 100 anak tuh. Jadi kita hitung, saya yang punya nih, tadinya memang kaya. begitu ngurus yatim jadi nggak kaya lagi gitu. Karena yang dulu jadi banyak kan gitu. Jadi mungkin berkurang biaya hidup anak 100 tadi, nanti kalau misalnya itu ternyata kurang berarti miskin gitu ya. Jadi atas namanya itu seorang menanggung gitu. Iya, atas nama dirinya yang nanggung itu, bukan atas nama anaknya ini. Jadi dia seandainya nyukupi tadi kurang, maka dia jadinya miskin. Ya, jadi dia berapa? Nah, tentu saja bagiannya ya tidak sama dengan yang hanya nanggung hanya 2 orang, 3 orang. Nah ini nanggungnya 50 orang aja, betul. Nah, oke. Makanya ngurusi yatim itu kalau orangnya mampu tidak boleh ikut nimbrung makan di situ. Kaman kana ghaniyan
falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jadi kalau orangnya itu mampu, nggak boleh ikut makan itu di situ pengelolaan itu. Tapi orangnya kalau yang tidak mampu, ya boleh ikut makan, tapi al ma'ruf bil ma'ruf, ya kan? Nah, tapi kadang-kadang kan kemudian menggunakan fasilitas atas nama yatim tadi itu. Nah, fasilitasnya yang menggunakan pengurusnya ini ya. Yatimnya kurus. Jadi itu namanya ngakali anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani. Adapun fasal yang kedua fil adai di dalam menunaikan zakat, basyurutihi dan syarat-syarat ada, al-batinati yang bersifat batin, wal-dhahirati dan yang bersifat dhahir. Iklam ketahuilah anau bahwasanya itu wajib ala muaddi zakati atas orang yang menunaikan zakat. Apa mura'atu khamsati umurin, menjaga 5 beberapa perkara. Orang yang menunaikan zakat maka hendaklah menjaga 5 hal. Al-awwalu, adapun yang pertama itu an-niyatu, niat. Bahwa adapun muaddi itu ayanu ya, sekiranya niat siapa muaddi biqalbi, di dalam hatinya muaddi zakat al-fardhi, pada zakat fardu. Wa yusanu, dan disunahkan alaihi atas muaddi zakat apa ta'inul amwali, menentukan beberapa harta tadi. Makanya kadang-kadang kan zakat fitrah itu kalau niati kan dipegang, ini dipegang, diniati nawa itu an ukhrija zakat al fitri an nafsi an zaujati an siapa lagi. Jadi namanya takyinul sunnah, hukumnya takyinul amwal. Seandainya enggak, dari jauh saja diniati ya boleh-boleh saja. Fa'ingkana, maka jika ada itu lahu bagi muaddi zakah apa malun harta ghaibun yang ghaib, faqala, maka berkata siapa muaddi zakah, hada adapun ini zakat itu an mali, dari hartaku al ghaib yang ghaib. Ingkana, jika ada mali itu saliman, selamat. Wa illa, jika tidak, ingkana saliman, bahwa maka ada benda itu nafilatun, adalah menjadi sedekah sunnah. Ucapan seperti itu jaza, maka boleh. Ingkana saliman illa fahuwa nafilah. Li'annau, karena sesungguhnya muaddi zakat itu lam yusarrih, illam yusarrih, jika tidak menjelaskan siapa muaddi bihi dengan zat. Jadi dia tidak menentukan barang tadi itu. Fakadzalika, juga demikian jaza yakuna, ada apa dalik indah itlaqi, ketika memutlakannya muaddi zakat. Jadi secara umum tidak menentukan. Wa niyatul wali, ada niatnya wali itu takumu, menempati apa niyatul wali maqama niyatil majnuni, pada niatnya, pada posisi niatnya majnun wasobi, dan anak kecil. Umpamanya ada anak kecil itu kaya, udah kaya, atau ada orang gila kaya, artinya dia itu punya warisan, umpamanya warisan, bapaknya mati dapat warisan tapi dia gila. Maka yang menzakati kan harus dizakati tetap. Yang menzakati adalah orang yang mengelola hartanya tadi. Nah, dia niat atas nama orang yang gila tadi, atau anak kecil. Anak kecil berarti kan dia belum, masih mahsyur alaih, termasuk orang yang terhalang untuk mentasarufkan harta. Maka niatnya adalah
dari wali tadi. Baniyatu sultani, dan ada peniatnya penguasa itu takum menempati apa niatu sultan maqam niatil maliki, pada posisinya niatnya malik, raja, al-mumtani yang tercegah, bukan raja ya, orang yang memiliki, al-maliki orang yang memiliki, al-mumtani yang tercegah, siapa malik, aniz zakati, dari zakat. Walakin fi dhahiri hukum dunia, tetapi di dalam dhahirnya hukum dunia, akni mengendaki siapa fi qatlil mutalabati, di dalam putusnya tuntutan, anhu dari apa namanya al-malikil al-mutani. Amma fil akhirati, adapun di akhirat, fala mutalabata, bal tabqa, balik tetap apa zimmatu, tanggungannya malik tadi itu, aniz zakati, dari zakat. Tabqa zimmatu masyghulatan, kalih di apa namanya disibukkan, kali diberatkan ya, masyghulatan itu, walaupun arti dohirnya adalah disibukkan. Ila ayas taknifa, sampai sekiranya memulai siapa malik tadi itu az-zakata, pada zakat. Wa idza wakkala, dan ketika mewakilkan siapa malik bi'ada zakati, dengan menunaikan zakat, wa nawa, dan niat siapa malik inda tauqili, ketika mewakilkan, awakkala, atau mewakilkan siapa malik al-wakila, pada wakil, bin niati, dengan niat, kafahu, maka mencukupi apa taukil tadi itu kepada malik. Jadi boleh diniati kemudian diserahkan, nitip diserahkan, mewakilkan untuk menyerahkan. Boleh juga sekaligus seniat-niatnya, mewakilkan dengan niat-niatnya sekali ya. Makanya sebetulnya panitia-panitia zakat itu adalah wakil dari muzaki. Jadi panitia zakat itu mestinya tidak boleh menerima zakat ya. Bukan menerima zakat karena dia memang bukan orang yang berhak, bukan salah satu sinfun minal asnaf atsamaniyah. Jadi posisinya itu adalah wakil. Makanya orang yang menyampaikan kepada panitia itu, redaksinya itu bukan saya bayar zakat, saya mewakilkan kepada saudara untuk menyampaikan zakat saya kepada yang berhak. Jadi itu mestinya itu. Jadi kadung salah kaprah sekarang ini. Dulu mungkin filosofisnya itu, dulu para kiai-kiai dahulu itu ya orangnya memang ya orangnya miskin, kemudian makanya orang bayar kepada kiai, jadi dianggap seperti itu. Nah, giliran ke sini itu tidak ada apa namanya, tidak dijelaskan, tidak ada penjelasan. Pokoknya dulu ya bayarnya lewat kiai, kemudian dirapikan menjadi panitia, kan gitu ya. Kemudian muncul panitia mungkin ya tahun 80-an atau di sini itu mulai muncul panitia-panitia zakat. Nah, tidak dijelaskan posisinya ini kayak apa panitia itu. Padahal panitia itu posisinya adalah, mungkin kalau zaman tahun 80-an itu ya panitia masih pada miskin-miskin juga semuanya, jadi ya sekaligus mustahik. Nah, tapi setelah kesini kan berbeda. Makanya orang membayar zakat itu jadinya adalah mestinya taukil, mewakilkan ya, mewakilkan.
Nah, banyak orang yang kadang-kadang nggak paham zakat, bikin pelang terima zakat. Sama dengan pengelolaan korban itu sama sebetulnya. Korban itu juga rumit sebetulnya, ya. Jadi tidak boleh nyampur mana yang korban wajib, mana korban sunnah, karena itu adalah tasarrufnya juga berbeda, ya. Li'anna tauqilahu, karena sesungguhnya mewakilkannya muaddi malik biniati, dengan niat, itu niatun adalah niat. Asaniatu, yang perlu diperhatikan yang kedua adalah al-bidaru, yaitu segera akibal hauli, setelah haul. Jadi kalau sudah jatuh tempo haul, maka segera bayar zakat. Wa fi zakatil fitri, dan di dalam zakat fitrah layu akhiruha, tidak boleh mengakhirkan siapa wakil atau malik kepada zakat fitrah an yaumil fitri, dari hari fitrah. Wa yadkhulu, dan masuk apa waktu wujubiha, waktu wajibnya zakatul fitri, bihuru bisyamsi, dengan tenggelamnya matahari, min akhri yamin, dari akhirnya hari, min syahr Ramadhana, dari bulan Ramadan. Wa waktu takjiliha, dan adapun waktu mensegerakannya zakat fitrah, itu syahr Ramadhana, adalah bulan Ramadan kullihi, seluruhnya. Jadi zakat fitrah itu punya 5 waktu. Pertama adalah waktu jawaz, waktu boleh membayar zakat mulai awal Ramadan itu. Waktu wujubnya, waktu wajibnya ketika tenggelamnya matahari. Kemudian waktu fadilahnya, menunaikan zakat sebelum berangkat ke tempat sholat Id. Waktu karohah, kalau sengaja membayarkan zakat setelah sholat Id. Waktu hurmah haram, kalau membayarkan zakat lebih dari ketika maghrib tanggal 1 Syawal. Nah, itu tidak boleh. Berarti sudah masuk tanggal 2. Waman akhara zakata malihi, waman, siapa orang itu akhara, mengakhirkan, siapa man zakata malihi, pada zakat hartanya, man ma'atamakuni, beserta mampu, artinya sempat, afso, maka durhaka siapa man. Jadi kalau ada orang mestinya sudah harus bayar zakat, umpamanya zakat mal, mestinya zakat itu dia bulan Sofar umpamanya, lah kok bayarnya nunggu Ramadan, ya tidak boleh, ya dosa memundurkan itu. Ya, sama dengan tadi apa namanya, ada orang bayar kalau zakat fitrah umpamanya kok lebih dari maghrib tanggal 1 Syawal, ya maka dosa jatuhnya, abso. Walam yaskut, dan tidak gugur zakat anhu, dari mal, bitalafi malihi, dengan rusaknya hartanya man, watamakunihi, dan kongangnya man, sempatnya man, bimusodaqatil mustahiki, beserta ketemu dengan mustahik itu. Wa in akhara, dan jika mengakhirkan siapa man li adamil mustahiki, karena jadi kalau ada orang, ada mustahik, dia sengaja mundur, kemudian hartanya kok hilang, rusak, ganti. Nah gitu. Berbeda dengan ketika mau bayar tidak ada mustahiknya, nah beda lagi kasusnya. Wa in akhara, dan jika mengakhirkan siapa man makan zakat li adamil mustahiki, karena tidak adanya mustahik, orangnya kaya semuanya, fatalifa, maka kemudian rusak apa malu, hartanya man, sakot, maka gugur apa zakat anu, dari man. Kalau nyari orang yang dibayari zakat kok mustahiknya tidak nemu,
kemudian hilang, maka orang itu sudah tidak wajib zakat. Wa ta'jilu zakati, adapun mensegerakan zakat itu jaizun, boleh, bisarti ayyaqa'a, dengan syarat sekiranya jatuh apa takjil ba'da kamalin nisabi, setelah sempurna nisab, wal iqadil hauli, dan menjadi apa namanya, terjadinya haul. Jadi sebetulnya orang itu kayak kasus PNS dipotong itu sebetulnya belum, itu masih nitip sebetulnya, belum bayar zakat, karena di samping belum haul juga belum nisab. Umpamanya ada orang gajinya 15 juta sebulan, nah, maka dia ini sebenarnya dipotong 2,5%. Ini sebetulnya belum wajib karena belum nisab, juga belum haul ya. Jadi yang boleh itu kalau sebetulnya kalau sudah haul, kalau sudah nisab walaupun belum haul, itu untuk tijarah boleh. Contohnya gini, ada orang dagang ketika baru sebulan 2 bulan dagangnya langsung untung besar, namanya, dan bayar zakat, boleh ya, boleh saja. Nah, Misalnya gini guys, dalam waktu 2 bulan tercapai angka minimal bayar zakat. Nah pas haul nambah. Oh ya. Tapi masih dalam tahun yang sama. Padahal dia sudah bayar duluan. Ya tidak apa-apa. Jadi nanti tambahannya dihitung. Jadi umpamanya gini, ketika baru 6 bulan, katakan sudah di atas 200 juta. Kan minimal kalau sekarang katakan berapa itu? 100 berapa itu? 180-an nih, 170 ya. Kalau harga emas 2 juta kali 170 lah, katakan 170. Nah, katakan pertengahan bulan sudah 170. Nah, kemudian dia bayar zakat. Kemudian ternyata akhir tahun duitnya bertambah menjadi 200. Ya berarti tinggal bayar sisanya tadi, 2,5% dari sisanya tadi itu, misalnya. Kalau minus sudah apa-apa, nggak bisa kemudian ditarik lagi bayarnya, nggak jadi. Cepat bayarnya. Wa yajuzu, dan boleh apa takjilu zakati haulaini, langsung bayar zakat 2 tahun. Wah keren nih. Wa mahma'ajjala, dan ketika mensegerakan siapa famata, maka kemudian mati siapa al-miskin, orang miskin, qablal hauli, sebelum haul, awir tadda, atau murtad siapa miskin, ausor, atau jadi siapa miskin itu ghaniyan, kaya, bi ghairi ma, dengan senang berkala ujila, yang disegerakan apa ma ilaihi, kepada miskin, au talifa, atau rusak apa malul maliki, hartanya orang yang miliki tadi, au mata, atau mati siapa malik. Fal madfu, maka adapun perkara yang diserahkan itu laisa, bukan madfu, itu bisa zakatin, dengan zakat. Ini nggak jadi zakat. Jadi contohnya gini, contohnya kalau zakat fitrah, zakat fitrah ini panitia ini perhatian. Kalau biasanya kan panitia itu sebelum 2 hari sebelum hari H sudah selesai. Padahal kalau umpamanya yang diberi itu kemudian jadi kaya, itu tidak sah zakatnya. Ya. Jadi umpamanya ada orang bayar zakat ketika awal Ramadan. Nah,
orang yang dikasih itu semula memang miskin, tapi gelalah kemudian itu dapat warisan jadi kaya, atau umpamanya dia murtad, keluar dari Islam, maka zakatnya itu tidak sah yang sudah dibayarkan itu. Ulang lagi. Iya, harus ngulang. Fal madfu laisa bizakati. Kalau panitia Laisa. ganti Makanya yang beri yang sebelah kerat panitia. Jadi tidak boleh mesti. Kadang-kadang kan panitia itu malam-malam baru wajib, malah nggak mau nerima karena udah selesai bagiannya. Udah tutup katanya. Padahal mestinya diterima saja, dibagi kepada siapa ya, ditambahkan orang yang sudah dapat, ditambah lagi boleh. Orang yang sudah banyak dikasih 10 kiloan umpamanya, kemudian ada lagi orang bayar, ya udah ambil lagi, kasihkan lagi pada orang itu, boleh. Jadi katanya sulit baginya kalau apa namanya udah persiapan sholat id, ya, sholat id. Wastirja'uhu, dan ada pun menarik kembali madfu itu mungkinin, tidak mungkin illa idza qayyada, kecuali ketika mengoyiti tadi menyaratkan, kayak menyaratkan ke siapa malik atau pada penyerahan bil istirja'i, dengan menarik kembali. Kecuali kalau udah janjian, kalau kamu nanti ditakdir kaya umpamanya sebelum lebaran, ya berarti tak tarik kembali loh ya. Nah, kan juga ono ngono kuwi. Falyakun, maka adalah ada siapa muajjil, orang yang menyegerakan itu muraqiban, jadi mengawasi akhirul umuri, pada akhirnya perkara, kemudian wa salamatil akibati, dan selamatnya akhirnya. Jadi orang itu harus malah repot, malah jangan-jangan yang saya kasih jadinya kaya orang ini. Nah, kalau jadi mana pekerjaan malah ya. biasa-biasa aja. Kalau bayarnya ke Basnas nggak usah ngawasin ya? Nggak usah kalau bayar, karena kalau bayar kepada Basnas atau Lazisnu itu berarti sudah langsung bayar kepada sinfun minal asnaf, karena sudah amil itu sudah termasuk asnaf, makanya sudah selesai urusannya ya. Kalau kepada amil sudah selesai, kalau kepada panitia ruwet. Kalau kepada panitia ruwet, makanya kalau ke panitia itu bukan bayar tapi taukil mestinya itu.